Assalamualaikum pemirsa TV Notaris dimanapun Anda berada. Selamat malam. Kami saat ini berada di Jakarta, Selatan, tepatnya daerah di Selipi, Jakarta Barat. Di hadapan Anda adalah Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bang Hapendi, Dr. Hapendi Harahap, SHMA, dan timnya, tim PP IPAT. Nah, pada saat ini, malam ini, kita akan berbincang mengenai persiapan Kongres Ikatan PPAT yang akan diselenggarakan pada 16 Mei 2024. Sebentar lagi ya. Bang Hapendi, apa kabar? Oh, terima kasih, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh disebutkan Selamat malam. timnya yang ada, diperkenalkan. Ya, selamat malam buat seluruh pemirsa di tanah air. Perkenalkan, ada di sini menemani kita Zulfahmi Anwar. Ya. Dia adalah tim sekretariat di PP 4, dan kemudian Junaidi Saputra, beliau adalah salah satu anggota pengurus pusat juga. Dan kebetulan ya kita lagi ngopi-ngopi di sini, ya kebetulan juga datang media notaris. Terima kasih, selamat malam sekali lagi. Ya, Bang Hapendi, gimana persiapan menghadapi Kongres IPAT di Medan? Ya, terima kasih. Ya, ini persiapan kita, alhamdulillah sudah 85% ya. Sebentar lagi mungkin 90% sudah sudah siap ya. Dan ini juga sebetulnya baru pulang dari Medan. Kita sejak kemarin 2 hari yang lalu kita di Medan mengecek semua persiapan untuk Kongres. Jadi baru sampai tadi sore sekitar jam 6, dan dilanjut oleh kita karena bertemu ini ya, mungkin rekan-rekan seluruh Indonesia, PPAT seluruh Indonesia ingin mengetahui ya sejauh mana persiapan dari Kongres IPAT yang akan diadakan tanggal 16 sampai 17 Mei di Medan. Tepatnya 14 hari lagi. Ya, 2 minggu lagi ya? Ya, 2 minggu. Kurang 2 minggu kurang ya? 2 minggu lagi ya. Bang Hapendi, waktu kita wawancara sekitar 2-3 minggu yang lalu sudah ada persiapan perizinan sudah oke, terus kemudian yang daftar sekitar 500, terus sekarang bagaimana? Oh ya, alhamdulillah yang daftar saat ini per hari ini per sore tadi dicek itu sudah 1.190 orang, jadi hampir 1.200 ya. Nah, jadi cukup banyak antusias daripada anggota untuk hadir di Medan, dan kelihatannya masih akan terus ya, karena kalau nggak salah target 1.000 waktu itu ya? Oh iya, target 1.000 udah terlampaui ya. Memang prediksi kita memang sekitar 1.250. Terus nggak apa-apa itu terus kalau nambah terus? Oh, nambah terus tentu tidak dibatasin ya sebanyak apapun, karena memang sudah kita antisipasi. Hotelnya cukup besar ya, ballroomnya juga cukup besar, muat 1.500 orang. Jadi persiapan panitia di setempat di sana udah oke ya? Oh, bagaimana kemarin? Udah lengkap, udah semuanya. Ya, tinggal mungkin nanti geladi kotor di tanggal 14, kemudian geladi bersihnya di tanggal 15. Oke, Bang Hapendi, nanti mengundang Pak Menteri ya? Oh iya, Menteri ATR. Mengundang Pak AHY. Bagaimana? Ya, kita mengundang. Terus beliau konfirmasinya bagaimana? Oh iya, jadi di awal ini sebenarnya permohonan untuk dilakukan pembukaan itu oleh Bapak Menteri itu sudah dilakukan sebelum bulan puasa. Jadi sudah kita masukkan permohonan itu sebelum bulan puasa, dan kita memberikan tugas kepada OSD di bidang hal untuk melakukan follow up sampai dengan di di bulan puasa terakhir itu laporan dari bidang hal itu masih mendetrek. Jadi artinya Pak Menteri masih on schedule akan hadir. Nah, tetapi sebetulnya saya sudah mengetahui dari beberapa rekan di instansi lain, dan termasuk dari
dari Kementerian Investasi bahwa ada kegiatan agenda dari Menteri ATR di Washington di USA sebagai undangan Bank Dunia. Pada saat 16 bulan puasa kemarin saya sudah terinfo sebetulnya. Itu. Ya, sehingga tentu kita ingin memastikan. Nah, kemarin setelah Lebaran di tanggal 20 habis Lebaran lah, seminggu setelah Lebaran itu saya pastikan kami menghadap ke Pak Dirjen sekaligus mengkonfirmasi atas kehadiran beliau, karena yang kami tugaskan hal tidak memberikan informasi apapun kepada Ketua SC dan saya, Ketua Umum, terkait surat-surat undangan kita yang ada di layangan, baik itu di Kementerian ATR, di Reskrim maupun di Kejaksaan. Justru yang dilakukan oleh tim yang kita tugaskan itu adalah mengurus kepentingan lain di tempat yang sama, ya. Nah, karena tidak ada dapat informasi itu, saya bersama beberapa anggota anggota PP, ada Ibu Murni, ada Ibu Nur Aini, ada Pak Asep, kita menghadap ke Pak Dirjen atas informasi itu. Dibenarkan oleh Pak Dirjen bahwa pada tanggal yang sama itu Pak Menteri dengan Pak Sekjen akan ada di luar negeri. Itu udah kita HBH itu IPAT itu tanggal berapa ya? Seminggu sebelumnya, ya. Jadi waktu itu kita itu pulang dari tanggal 21, 22 hari Senin, Selasa ya. Itu tanggal berapa itu ya? 21 kan kita masih di Medan ya, bulan April kemarin. Hari Selasanya kita langsung ke sana bertemu Pak Dirjen. Kemudian kita turun ke lantai bawah, kita menghadap ke Pak Sekjen, Pak Sekjen juga membenarkan. Nah, setelah kita mendapat itu, besoknya itu yang kita tugaskan untuk mengurus itu bersama Pak Asep, Asep Prianto, Kang Asep itu menghadap ke Ibu Yulia, ya, dan Ibu Yulia barulah. Ibu Yulia itu siapa? Ibu Yulia itu adalah staf ahli yang dahulu adalah kepala biro umum yang menjadi sekaligus sekretaris pribadi dari Pak Menteri. Jadi yang mengatur jadwal dan lain sebagainya itu banyak dipengaruhi oleh beliau. Beliau adalah pejabat eselon 1 di Kementerian. Nah, setelah itu barulah kita terinfo dengan lengkap bahwa memang Pak Menteri nanti di acara di Medan itu dalam Polres itu tidak hadir. Yang tadinya kita agendakan Pak Menteri yang membuka, dan kemudian itu Pak Sekjen yang akan memberikan Ya, ya. Nah, di dalam pertemuan itu kita sempat juga bercanda dengan Pak Dirjen. Nah, kalau Pak Menteri tidak hadir, Pak Sekjen juga tidak hadir, ini Pak Dirjen kelihatannya bisa 3 tugas nanti gitu, ya. Jadi sempat bercanda seperti itu, yaitu membuka kongres, kemudian menjadi keynote speak, ya, kemudian itu menjadi pembicara. Iya. Tetapi di dalam pertemuan tadi, Pak Asep tadi itu kita ditawarin, diberikan solusi alternatif Pak Wamen yang membuka, dan kita diminta membuat surat, dan surat itu langsung kita kirimkan. Nah, ini sekarang kita memang harus follow up, itu disposisi apakah ke Pak Wamen, apakah ke Pak Dirjen dari sana. Jadi itu yang sampai dengan sekarang yang tepat. Jadi yang tadi yang diutus tadi bagaimana bisa memberi penjelasan, Yang utus itu tadi, ya itu tadi saya sebut ya. Jadi apa yang dilakukan oleh yang jadi petugas ya, yang apa namanya, yang diberi tugas oleh pimpinan IPAT. IPAT ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jadi seluruhnya ngambang. Nah, karena itu kita menugaskan yang lain untuk melakukan follow-up, termasuk ke kejaksaan maupun ke
sekarang ini kan sedang gencar-gencarnya pemerintah sosialisasi mengenai sertifikat tanah elektronik. Oh iya. Ya, itu bagaimana? Apakah sudah ada pembicaraan dengan kementerian, dengan PPIPAT, bagaimana, kapan akan dilaksanakan melalui PPIPAT dan sebagainya? Oh, iya. Kan PPIPAT itu kan anaknya Kementerian ATR, gitu kan, anak kandungnya gitu kan. Iya, anak kandung itu Ya, dan harusnya PPIPAT ini dong. Oh ya, Gimana? Jadi Pak Asuki, masalah sertifikat elektronik itu sebetulnya sudah disampaikan ke kita itu sejak tahun 2021. 2021 waktu itu dirjennya masih Kasus. Jadi tahapan itu sudah diinformasikan ke kita secara lengkap, dan kita juga PPIPAT itu ikut di dalam di dalam diskusi-diskusinya baik itu FGD maupun diskusi-diskusi internal terkait dengan digitalisasi pelayanan ini, termasuk sertifikat elektronik ini. Saya selalu sampaikan bahwa tahapan-tahapan daripada digitalisasi ini diawali yaitu di tahun 2023 kemarin, ditargetkan itu seluruh warga sudah berbentuk digital. Di seluruh warga yang ada di kampung pertanahan terkait daripada pelayanan itu sudah digital, dan itu sudah kelihatannya selesai dan digital. Kemudian tahap kedua itu adalah digitalisasi sertifikat. Ya. Nah, ini sudah dilansing tahun lalu, Desember tahun lalu di Istana Negara, yang sudah juga hadir di sana. Dan kemudian sekarang sudah ada cukup banyak ya, sudah ada beberapa kalangan yang sudah menerapkan peta lengkap ya, peta lengkap. Nah, kalau dia kantor pertanahan dengan status peta lengkap, maka diwajibkan menerbitkan sertifikat elektronik terhadap permohonan ada. Nah, itu sudah berjalan. Misalnya di di Provinsi Banten ada kota Tangerang dan kota Cirebon sudah dideklarasikan, dan kemudian itu di DKI Jakarta, ya, Jakarta Barat juga sudah dideklarasikan, dan beberapa daerah yang sudah ditargetkan tahun ini sudah harus peta lengkap. Nah, kita dilibatkan betul, baik itu dulu pada saat diskusi-diskusi maupun FGD dengan Kementerian BRIN, SDM, Pusat Standarisasi Kebijakan Pertanahan, Kementerian ATR, kita selalu dilibatkan oleh Kementerian ATR. Dan kemudian itu di dalam diskusi itu kita juga sudah menyampaikan beberapa pandangan dan perlindungan kepada PPAT di kemudian hari kita. Tahapan selanjutnya diterapkan yaitu akta elektronik. Jadi kalau tahun 2024 ini ditargetkan harus sudah digital, pelayanan digital, sertifikat elektronik, maka di tahun 2025 itu sudah memang ditargetkan harus juga pelayanan PPAT yang berupa akta elektronik tersebut. Inilah yang memerlukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini saat ini kita sedang mengatur dengan Dirjen PHPP, Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Kelembagaan dan PPAT terkait dengan jadwal-jadwal. Karena kita harus menyesuaikan jadwal yang ada di kantor wilayah dengan Direktorat PPAT terkait dengan sosialisasi dan pembinaan. Nah, itu sudah kita bicarakan dengan Pak Direktur dan Pak Dirjen pasti sekarang. Nah, ini masih dalam tahap pembahasan, sehingga maka dibuatlah sosialisasi secara parsial. Di beberapa kata sudah dilakukan, tetapi secara nasional, secara global, secara massal itu belum dilakukan. Bang Hapendi, seperti kita ketahui bahwa PPAT atau pejabat pembuat akta tanah itu adalah pembina para PPAT.
organisasinya namanya Ikatan PPAT IPAT. Berarti dalam hal kebijakan pemerintah menyangkut pertanahan itu berarti PPAT yang pertama begitu mendapat informasi, mendapat tempat untuk penyampaian kebijakan dari pemerintah gitu, sebelum disampaikan ke masyarakat luas. Masyarakat luas bisa perorangan, bisa lembaga, bisa dan sebagainya. Menurut Bang Hapendi gimana? Iya betul. Jadi ini kan sertifikat elektronik ini kan terkait sekali, ini sebenarnya domainnya Kementerian ATR ya, bahwa penerbitan dan seterusnya proses itu sepenuhnya adalah di Kementerian ATR ya. Akan tetapi pasca sertifikat elektronik itu dikeluarkan, maka pelayan paling depan adalah PPAT yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya apa? Artinya bahwa PPAT lah yang wajib menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kebijakan ini masyarakat, baik itu pada saat transaksi dilakukan maupun pada saat konsultasi dilakukan oleh masyarakat. Jadi tidak ada profesi lain yang terkait dengan masalah akta elektronik ini di dalam pelayanan pertanahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat terkait dengan peralihan dan pembebanan. Nah, oleh karena itu seharusnya sudah sangat tepat sosialisasi ini dilakukan bersama-sama Kementerian ATR dan PPAT. Dalam hal ini karena PPAT ini oleh Kementerian ATR dan BPN diakui sebagai organisasi satu-satunya bagi seluruh PPAT. Nah, PPAT ini seluruhnya ini tidak hanya lahir dari satu alumni universitas, ya. Jadi seluruh universitas, seluruh alumni universitas, baik ya alumni UI, alumni UGM, Universitas Padjadjaran, Unigoro, Airlangga, semuanya menyatu di dalam wadah IPAT yang merupakan adalah organisasi binaan atau organisasi kumpulan dari PPAT yang pembinanya adalah IPAT ini atau PPAT ini adalah anak kandung dari Kementerian ya, dan kemudian PPAT ini adalah bagian dari Kementerian ATR dan kemudian Kementerian ATR ada rumah bagi PPAT. Itu adalah doktrin ataupun adigium yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri waktu zaman Pak Sudirman Said. Oleh karena itu kita selalu mendukung dan di dalam sosialisasi. Dan terakhir kemarin kita melakukan sosialisasi di Provinsi Riau bersama Pak Kapolri ya pada tanggal sertifikat 2 elektronik. Ya, termasuk sertifikat elektronik dan kemudian pembinaan lain. Karena sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR dengan IPAT ini tidak hanya sertifikat elektronik saja, tetapi termasuk juga pendaftaran atau pelaporan akta secara elektronik, pelaporan bulanan secara elektronik, pembinaan PPAT dan seterusnya. Ini adalah pekerjaan besar, pekerjaan yang sudah tersistem, terstruktur dan diatur di dalam peraturan. Berarti mau nggak mau pemerintah juga nggak bisa terlalu menjaga jarak dengan PPAT ya, IPAT karena produknya dan kebijakannya kan langsung dijalankan oleh PPAT sebetulnya. Oh iya. Ya, kan? Jadi kita kan sudah merasakan bagaimana pembinaan yang tidak sistematis di tahun-tahun yang lalu, ya, sejak tahun 2024 sampai dengan 2000 itu 2020-an ya, itu kan pembinaan itu tidak tersistem sehingga pada tahun 2000-an kita dihebohkan dengan adanya mafia tanah.
itu adalah salah satu akibat dari pembinaan itu tidak tersistem. Nah, jika PPAT ini tidak dilakukan pembinaan secara tersistem, secara terus-menerus dengan lembaga yang terus-menerus mengawasinya, itu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Itulah lahirlah mafia tanah dan lain-lain. Nah, pada awal-awal masa kepengurusan kita, mafia tanah, PPAT banyak sekali yang tersangkut dalam praktek-praktek aduan. Tapi setelah 2 tahun terakhir ini sudah mulai berkurang. Bahkan tahun ini sudah betul-betul sudah mulai kelihatan nyaman. Karena kita rutin melakukan pembinaan dan langsung kepada pokok permasalahan. Jadi kalau PPAT ini tidak dilakukan pembinaan oleh pemerintah, oleh Kementerian ATR, yang rugi bukan IPAT saja, akan tetapi juga pemerintah. Dan menurut peraturan juga, memang pemerintah harus membina PPAT. Dan kita membantu, IPAT ini membantu pemerintah membina. Sebenarnya bukan kewajiban IPAT berdasarkan peraturan melakukan pembinaan itu, tetapi berdasarkan anggaran dasar kita mewajibkan itu untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas. Oke, Bang Hapendi, ngomong-ngomong soal sertifikat elektronik. Jadi sertifikat itu dalam wujudnya itu dijadikan satu halaman gitu kan, satu lembar, satu halaman. Ada barcode, ada keterangan-keterangan. Jadi nanti tidak seperti sertifikat konvensional yang berlembar-lembar, ya kan, buku tanah, ya kan. Nah, menurut Bang Effendi, gimana wawasan ke depan untuk sertifikat elektronik, terus nanti berhubungan dengan PPAT yang mencapai untuk untuk kemajuan zaman, kemajuan IT ke depan bagaimana? Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tahapan-tahapan dari program digitalisasi pelayanan pertahanan ini dicanangkan oleh Kementerian ATR menuju kelas 4. Nah, tahapannya tadi pertama itu di tahun 2023 itu adalah digitalisasi pemilihan. Dan itu kelihatannya sudah hampir rampung seluruh Indonesia dan dilanjutkan dengan digitalisasi sertifikat tahap sekarang. Dan itu sudah dicanangkan di bulan Desember tahun lalu di Istana Presiden oleh Presiden Joko Widodo, dan kemudian dilanjutkan pelayan-pelayan lain termasuk nanti akta elektronik. Tadi pertanyaan dari Bang Luki bahwa apa pandangan IPAT terkait dengan cyber tadi itu. Yeah. Jadi kalau tentang akta elektronik ini, kalau rekan kita di perkumpulan notaris, mereka masih mencari landasan filosofi terkait dengan nantinya penerapan dari cyber technology. Kita di IPAT sudah lebih maju. Jadi kita tidak lagi mencari landasan hukum, mencari landasan tentang akta elektronik itu. Justru kita sekarang sudah sampai pada tahap membahas akibat-akibat hukum yang timbul jika penerapan akta elektronik diterapkan secara penuh. Inilah kajian-kajian yang kita lakukan. Tahun lalu kita sempat mengadakan pembicaraan dengan Universitas Sumatera Utara dan Universitas Padjadjaran terkait penelitian. Ya, kita ingin mengadakan riset terkait dengan akibat-akibat yang harus diantisipasi jika nanti tahun 2025 penerapan akta elektronik dilakukan sepenuhnya. Jadi bagi kita akta elektronik itu sudah tidak lagi diisukan apakah mempunyai legitimasi, mempunyai landasan hukum, akan tetapi kita sudah bergerak maju mencari akibat-akibat hukum yang mungkin terjadi pada PPAT dan masyarakat jika itu diterapkan. Ya,
kalau saya lihat ada di penyuluhan-penyuluhan itu yang pernah saya lihat, sepertinya harus banyak dipelajari tuh oleh anggota PPAT itu mengenai sertifikat elektronik, karena nggak mudah itu. Oh iya, jadi kalau untuk sertifikat elektronik ini kan 2 lembar, ya, dan itu sebetulnya sederhana karena data yang muncul di dalam sertifikat yang elektronik itu tidak seluruh data mau keluar, dan hanya pemiliknya yang bisa akses ke situ. Ya, nah sehingga diharapkan dengan digitalisasi itu menjadi lebih aman daripada yang konvensional. Amannya bagaimana? Sulit dilakukan pemalsuan karena datanya memang tidak keluar secara penuh. Dan kemudian itu juga aman dalam artian itu kita kan seperti kejadian-kejadian itu banyak bocor rumah, kena sertifikat jadi lapuk, ya, atau terjadi kebakaran atau terjadi bencana dan lain sebagainya. Nauzubillah kalau sampai kejadian seperti itu. Iya, iya. Tetapi musibah-musibah seperti itu, seperti di Aceh pada Tsunami. beberapa tahun lalu, tsunami itu kan menjadi repot, ya, karena apa? Kantor pertanahannya sendiri Hilang terus, ya, sementara masyarakat juga tanahnya juga tergerus, batas-batasnya juga jadi hilang. Nah, itulah yang menjadi salah satu keuntungan daripada sertifikat itu. Nah, karena ia terdata secara elektronik, jelas batas-batasnya, jelas pemilikannya dan letaknya juga, sehingga nantinya di dalam keadaan darurat seperti itu bisa dengan mudah dikembalikan sertifikat itu bisa hilang. Bang Hapendi, sebentar lagi Kongres Ikatan PPAT di Medan, kurang 2 minggu lagi. Apa saran Bang Hapendi atau ya closing statement buat anggota IPAT seluruh Indonesia? Oh ya, terima kasih Mas Yukin. Ya, rekan-rekan PPAT seluruh Indonesia, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruhnya tanpa kecuali, baik yang menonton maupun mungkin nanti menonton kemudian, ya, agar kita seluruh PPAT benar-benar mendukung dan bangga terhadap kita. Nah, ini adalah satu-satunya wadah kita yang saat ini sangat transparan, ya, semua hal transparan, tidak ada yang ditutupin, jadi tidak ada fitnah di kita, tidak ada gosip, tidak ada juga akal-akalan. Nah, jadi kalau masih ada yang memfitnah kita, menggoreng dan lain sebagainya, tentu dengan mudah bisa dilihat apakah hoax tersebut atau gosip tersebut atau fitnah tersebut benar adanya. Oleh karena itu, saya berharap semua anggota menjauhkan diri dari fitnah-fitnah dan hoax-hoax tersebut dan tidak perlu percayainya. Karena kita adalah pengurus yang jujur, yang tidak akan pernah mengkhianati anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan juga tidak akan pernah mengkhianati tujuan daripada. Kita akan komit di situ, kita akan kawal di situ, apapun yang terjadi. Dan jika ada anggota yang berusaha membelokkan, kita akan selalu meluruskan jalan anggaran dasar yang sesuai dengan kenyataan, tidak direkayasa. Barangkali dari saya. Ada satu yang belum terjawab, Bang. Kenapa orang harus datang ke Kongres? Oh iya, saya lupa, mohon maaf, biar rekan-rekan sekalian juga, saat ini masih ada waktu untuk mendaftar ke Kongres, harus hadir di sana agar melihat sendiri bagaimana dinamikanya. Jangan sampai seperti beberapa anggota, ya, yang tidak hadir di KLB dulu di Depok, tapi seolah-olah dia lebih tahu daripada yang hadir, ya, yang menuduh PPIPAT melakukan kecurangan, penghilangan, ya, itu tidak ada jauh dari kita seperti itu. Kita adalah orang-orang yang amanah, ya, baik
apa namanya terkait dengan anggaran dasar, pelaksanaan organisasi maupun keuangan. Kita transparan semuanya. Kemudian apa pentingnya juga datang ke kongres? Ya, selain daripada agar tahu, agar mengetahui mekanismenya adalah bahwa dengan kehadiran itu menunjukkan kepada kita bahwa Bapak dan Ibu sekalian mencintai dan mendukung sepenuhnya organisasi ini untuk berkembang menjadi kuat. Ya, baik, makasih. Iya. Demikian pemirsa wawancara kita dengan Bang Hapendi Harahap, Ketua Umum Ikatan PPAT, Ketua Umum Pusat ya? Nggak ada Ketua Umum Pusat, Ketua Umum PPIPAT dan tim. Terima kasih Bang Hapendi, terima kasih teman-teman sudah memberikan sesuatu yang manfaat buat anggota. Mudah-mudahan sukses acara besok 2 minggu lagi. Makasih. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum.